Data bagian pertama. Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Sekarang akan kita bahas cara memperoleh data, membaca data dalam bentuk tabel dan diagram, serta menafsirkan data. Pernahkah kamu melihat seorang wartawan melakukan wawancara? Si wartawan melakukan kegiatan tersebut karena memerlukan data dari narasumbernya. Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Jadi, data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Mengumpulkan data dapat dilakukan dengan pencatatan langsung atau menggunakan lembar isian. Pernahkah berat badan siswa di kelasmu ditimbang? Untuk mengetahuinya, kita harus mendata setiap siswa satu persatu secara langsung. Proses seperti inilah yang disebut mengumpulkan data dengan pencatatan langsung. Setelah setiap siswa ditimbang, kemudian langsung dicatat hasilnya. Seorang guru kesenian dan keterampilan ingin mengetahui jenis musik apa yang digemari siswa kelas 6. Beliau membuat pertanyaan pada selembar kertas. Pertanyaan tersebut digandakan, kemudian dibagikan kepada siswa. Siswa diminta mengisi lembar pertanyaan dan mengumpulkannya. Ini merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan lembar isian. Kamu telah mempelajari cara mengumpulkan data. Agar data yang telah kamu kumpulkan mudah dibaca dan dipelajari, data tersebut sebaiknya disajikan dalam bentuk diagram. Diagram dapat berbentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Tabel adalah salah satu cara penyajian data yang berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem dengan garis pembatas sehingga mudah dibaca. Perhatikan tabel berikut. Kolom kiri mewakili banyak warna. Kolom tengah mewakili jenis warna. Dan kolom kanan mewakili banyak siswa. Diagram gambar adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar sesuai dengan data yang diperoleh. Perhatikan diagram gambar berikut. Dari diagram gambar tersebut dapat kita ketahui antara lain siswa yang memiliki hobi membaca ada 8 orang. Adapun diagram batang adalah diagram yang digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Perhatikan diagram batang berikut. Dari diagram batang tersebut dapat kita ketahui hasil panen yang paling banyak terjadi pada bulan Juni, yaitu sebesar 16 ton. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan dalam bentuk garis lurus. Perhatikan diagram garis penjualan beras berikut.
Dari diagram garis tersebut, dapat kita ketahui antara lain penjualan beras pada hari kedua sebesar 8 kuintal. Diagram lingkaran adalah diagram yang bentuknya berupa lingkaran. Perhatikan diagram lingkaran dari jenis olahraga pilihan siswa berikut. Dapat kita ketahui bahwa olahraga yang paling banyak dipilih adalah sepak bola, yaitu sebanyak 30%. Kini, kamu sudah pandai membaca diagram. Mari kita lanjutkan dengan cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Ambil contoh dari hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 6, diperoleh data sebagai berikut. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Dengan demikian, dapat kita simpulkan cara menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Pertama, kelompokkan data berdasarkan nilainya. Kedua, hitung banyak siswa atau frekuensi dalam setiap kelompok. Bagaimanakah cara menafsirkan suatu diagram? Mari kita coba. Perhatikan diagram garis produksi kedelai di Desa Lindung. Dari diagram tersebut, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Produksi tertinggi terjadi pada bulan Juni, yaitu sebesar 10 ton. Produksi terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 2 ton. Produksi kedelai terus mengalami kenaikan dari bulan Januari hingga bulan Juni. Jadi, dapat dikatakan bahwa usaha pertanian kedelai di Desa Lindung berkembang dengan baik.